Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya, luar biasa Sobat RH sekalian. Makin panas bumi ini. Tapi senang sekali saya bisa memulai kegiatan pagi hari. Dan pagi itu Sobat RH sekalian sudah menghasilkan beberapa video ya, sehingga Sobat Era sekalian bisa lebih cepat untuk melakukan updating ya. Karena memang saya katakan saya punya komitmen untuk membalik kerja dan ini sudah konsisten ya selama 5-6 hari terakhir ini. Jadi no more begadang-begadang ya. Jam 11 malam tidur saya. Jadi kalau ada tamu Refli Harun, tolong ya. Refli Harun akan tidur 11 malam. Kecuali kepepet ya, lain persoalan ya. Jadi sahabat era sekalian, ini menarik ya. Soal survei, pembicaraan atau perbincangan saya dengan Zulfan Lindan. Karena Zulfan Lindan ini sangat pendukung Anies die hard ya. Ya kan? Kenapa? Karena ya dia mengatakan tadi ternyata ini harga survei pantas Anies tak pernah di atas. Oke. Ya sebenarnya ini sekedar pertanyaan saya, tantangan saya kepada Zulfan Lindan ya, ketika dia mengundang saya untuk menjadi narasumber. Lalu saya men-challenge dia. Kenapa dia menjagokan menjagokan Anies Baswedan, toh dalam survei nggak pernah nomor 1 Anies. Lalu dia membeberkan biaya survei yang lumayan besar ya, luar biasa ya. Artinya kalau tidak punya backup dana yang besar, tidak bisa bekerja sama dengan lembaga survei, jangan harap surveinya akan bagus. Mungkin begitu pesannya. Tapi saya nggak ngerti juga, masa sih survei begitu ya? Apalagi misalnya penyajiannya itu agak tendensius misalnya ya. Oke, coba kita bacakan ya. Wow, ternyata segini biaya sekali survei. Pantas Anies Baswedan tak pernah berada di posisi teratas ya. Oke, coba kita lihat. Pengamat politik Refli Harun menyebut bahwa berdasarkan hasil survei dari lembaga-lembaga yang diklaim kredibel, Anies Baswedan tidak pernah menduduki posisi teratas ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menduduki posisi 3 besar dengan nomor 1 antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anies tidak pernah nomor 1, dia paling 3 besar. Jadi nomor 1-nya itu bergantian antara Ganjar sama Prabowo, ucap Refli Harun. Jadi sobat era sekalian, ini tantangan saya kepada Zulfan Lindan yang menjagokan Anies. Anda menjagokan seseorang yang tidak pernah nomor 1 surveinya, kan kira-kira begitu. Padahal survei nomor 1 itu either Ganjar atau Prabowo Subianto. Ganjar, Prabowo, bahkan ada yang mengatakan bahwa 6 bulan terakhir itu sudah tidak berubah lagi, fix Ganjar nomor 1. Nah, masalahnya adalah this is betul-betul survei yang benar ya, atau survei yang kemudian ada bohirnya yang kemudian mengarah kepada satu calon. Nah, ini kan this is our question, the common question for everybody untuk melihat apakah memang survei itu genuine atau tidak. Nah, bagaimana jawaban Zulfan Lindan, die hard Anies Baswedan dari Partai Nasdem ini yang dari awal ya menjagokan Anies Baswedan, tapi kemudian dia mengatakan Anies itu sebagai istilah dia apa? Sebagai antitesis Presiden Jokowi dan langsung disanksi ya. Ketika berbincang, politikus senior Nasdem Zulfan Lindan pun menanggapi keresahan Refli Harun terkait hasil survei Anies Baswedan. Nggak resah saya. Saya mancing-mancing pertanyaan saja. Ketika berbincang dengan Refli Harun, Zulfan Lindan mengatakan bahwa pendanaan dari lembaga survei tersebut tidak diketahui karena satu survei saja bisa memakan dana 300 hingga 1 miliar. 300 juta ini bis kelasnya bukan kelas nasional, kelasnya kelas lokal biasanya ya, kelas untuk kepala daerah. Tapi kalau kelas surveinya presiden itu minimal 1 M lah ya, minimal 1 M. Oke.
Sampai hari ini, oke, sebentar ya. Sampai hari ini selalu Ganjar nomor 1 kan, Anies nggak pernah nomor 2, juga nomor 3. Kita nggak tahu nih survei ini, ucap Zulfan yang dikutip dari YouTube Refli Harun. Ya, kayak Pak Refli bilang tadi, ini siapa akan declare, siapa yang bayar sih survei ini? Kan survei ini sekali survei aja Bang 300 sampai 1 miliar saya kira tambahnya. Jika lembaga tersebut melakukan survei sekitar 10 kali, maka akan memerlukan biaya kurang lebih 10 miliar dan tidak mungkin gratis. Kalau 10 kali survei 10 miliar, mereka kan nggak mungkin membuat survei ini gratis. Oleh karena itu, kalau saya sebenarnya sekali-sekali kita terobos calon presiden, kita nggak usah pakai survei pungkasnya. Ya, sobat era sekalian, itu tadi dari Zulfan Lindan ya. Memang survei ini mengesalkan dan meresahkan kadang-kadang. Tapi mengesalkan dan meresahkan yang surveinya di bawah. Tapi memang dalam kasus DKI itu margin of errornya kebangetan, ya, kebangetan margin of errornya. Kenapa? Ya itu seperti dikatakan oleh Rizal Ramli, waduh kesalahannya berapa ratus persen, itu margin of errornya berapa, lalu angkanya jauh berbeda ya. Jadi bagi Rizal Ramli survei bukan patokan. Tapi kalau saya ingin jalan tengah ya, saya lihat mereka tidak mungkin juga ya sama sekali menghilangkan kredibilitasnya kecuali survei yang abal-abal. Jadi kita harus jelinya begini. Kita harus lihat berapa beda angkanya, apakah masih dalam jangkauan margin of error. Lalu yang kedua adalah yang juga kita lihat adalah, oke, ada yang telepon ya. Yang juga kita lihat adalah apakah sumber pendanaannya dari salah satu kandidat. Karena kalau dia salah satu kandidat, ada kecenderungan bias ya, atau misalnya respondennya itu saja. Nah itu juga bermasalah. Karena itu sebenarnya memang bagi pencerdasan masyarakat, jadikan survei itu sebagai ini saja, sebagai apa? Jadikan survei itu sebagai patokan untuk kita melakukan analisis lebih lanjut. Nah, cuman masalahnya adalah kan tidak semua masyarakat cerdas. Ada sebuah teori pemilu yang mengatakan bahwa masyarakat itu tidak ingin suaranya sia-sia. Mereka tidak ingin memilih orang yang dipersepsi tidak akan menang. Karena itu mereka cenderung akan numpuk di orang yang dipersepsi bakal menang. Sekali lagi, dipersepsi bakal menang ya. Jadi sobat era sekalian, kita harus memahami ini sebagai sebuah fenomena pemilu yang terjadi dimanapun. Karena itu selalu saja kadang-kadang survei itu dia juga campaign manager katanya, survei di tangan kanan, kemudian campaign manager di tangan kiri gitu, kira-kira begitu. Jadi dua-duanya mereka lakukan. Karena itu jangan heran kalau surveinya pasti tidak akan seobjektif-objektifnya meneropong realitas adanya, tapi ya mungkin sedikit sedikit di inilah ya. Oke, coba kita bacakan sedikit ya. Hasil survei abal-abal ini untuk memenangkan yang membayar. Rakyat jangan percaya supret ya kan. Daripada survei, anggaran itu lebih baik ke masyarakat untuk pelatihan UMKM lebih bermanfaat. Kemudian Bang, metode survei itu seperti apa? Yang disurvei itu siapa? Atau orang yang di pinggir jalan tiba-tiba ditanya, kamu pilih Wowo, Anies atau Ganjar? Dari 270 juta orang Indo yang disurvei hanya 1.200, apakah akurat? Ya sekali lagi, tentu ada metodenya sendiri ya, ada ilmunya sendiri. Cuman masalahnya adalah yang kita tuntut itu ada kejujuran survei, satu. Yang kedua, sumber dananya itu dari mana? Selama surveyor itu tidak mendeklar dananya dari mana, sukar kita mempercayainya kan, karena pasti akan bias dengan orang yang mengeluarkan dana. Ngapain survei mahal-mahal? Yang penting beri masukan kepada rakyat melalui relawan bahwa kita memilih berdasarkan rekam jejak.
Ya itu adalah tugasnya relawan, tugasnya tim kampanye, tapi survei enggak, tugasnya beda lagi ya. Gitu. Oke. Survei hanya mengutip dari segelintir orang, kok kemudian berani ujuk-ujuk mengatakan Singanu nomor 1 ya. Percaya tukang bakso daripada tukang survei ya. Sejak lahir sampai sekarang saya nggak pernah percaya yang namanya survei. Saya nggak percaya survei dari buzzer RP. Kemudian apa lagi ya? Jangan percaya sama survei pesanan semua. Masyarakat harus cerdas dan objektif, jangan ikut survei. Hari gini percaya pada survei, pilih presiden harus berprestasi, jujur, amanah, tidak korup, tidak serakah. Ya, jadi sebenarnya ya, kita harus melakukan yang namanya political education, yaitu pendidikan politik yang baik, pendidikan politik yang mencerdaskan rakyat sehingga mereka memilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, yang masuk akal ya, yang berakal. Kenapa begitu? Karena kalau mereka pertimbangannya emosional, maka akan terpilihlah presiden yang tidak punya kapasitas ya, tapi kuat diisi tas, kira-kira begitu, yaitu karena didukung oleh konglomerat, mau berkompromi dengan Taipan, dengan konglomerat, maka yang terjadi adalah kita memiliki presiden atau penguasa yang yang takut tunduk pada oligarki, terutama oligarki bisnis. Nah, kita menginginkan seperti kata EF ya, dalam setiap pemerintahan itu ada oligarki selalu. Persoalannya adalah apakah oligarki itu bisa mengendalikan penguasa atau sebaliknya penguasa yang mengendalikan oligarki. Nah, kita ingin penguasa yang mengendalikan oligarki, bukan oligarki yang mengendalikan penguasa. Sehingga dengan demikian kita bisa berharap bahwa oligarki itu bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa secara secara positif. Ya, sebagai contoh beginilah. Kalau kita bicara tentang penguasaan ekonomi, itu 5 keluarga, saya lihat data ya, itu menguasai 40% GDP. Bisa dibayangkan kan? Kalau kemudian 5 keluarga menguasai 40% GDP, kalau dia berada di belakang salah satu calon, maka dia bisa support habis calon tersebut. Dan kita tahu biaya pilpres itu triliunan, tidak 100-200 miliar. Sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa nyalon, yaitu orang-orang yang di backup oleh kekuasaan finansial dari para cukong tersebut. Maka mau itu Anies, mau itu Ganjar, mau itu Prabowo, pasti harus ditopang oleh cukong-cukong tersebut. Dan cukong-cukong tersebut biasanya bermain di 2-3 kaki. Kalau 3 calon mungkin 3 kaki main. Sehingga siapapun yang menang, maka dialah yang kemudian akan untung. Dia tidak akan katakanlah dipojokkan karena dia merupakan orang yang ikut memenangkan. Ya, biasanya sana kasih, sini kasih. Hanya mereka punya preferensi. Siapa yang akan dimenangkan akan diberikan uang yang lebih besar. Jadi sahabat era sekalian, paling penting adalah harus ditumbuhkan kekuatan rakyat yang bisa mengalahkan para oligarki ini. Termasuk kepentingan untuk merekayasa hasil pemilu melalui jenjang penghitungan suara yang bertingkat ini. Termasuk juga oligarki yang mampu membeli dan membayar state aparatus untuk berpihak kepada salah satu calon. Jadi PR kita adalah bagaimana menumbuhkan kekuatan rakyat kepada calon siapapun. Mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo, agar mereka-mereka yang terpilih ini terhindar dari jepitan atau lilitan oligarki. Karena didukung oleh rakyat secara genuine. Itu ya, saudara sekalian. Jadi, bagaimanapun, pemilu itu membutuhkan banyak uang. Dan kita harus realistis. Semua calon pasti berhubungan dengan para pemilik modal, para bohir, para taipan, para cukong. Tapi sekali lagi,
kita berharap integritas calon itu teruji ketika dia memimpin, yaitu dia tidak dikendalikan oligarki, tapi bisa mengendalikan oligarki, atau paling tidak bisa bergain secara seimbang dengan para oligarki tersebut. Siapa orangnya? Ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan pada tanggal 14 Februari 2024 orang tersebut terpilih dan dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan dipilih dan terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Itu saja saudara sekalian. Saatnya kita masuk ke dalam, sudah makin panas. Bumi semakin panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.